Salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi gue pertama mau minta maaf karena udah berapa hari ini gue nggak bisa ngeluarin video terbaru. Padahal banyak sebenarnya yang bisa kita ulas, kita bahas. Tentunya dari sudut pandang channel Bung Harpa, mulai dari Liga Inggris, ya Haaland, fenomena Haaland, kemudian juga Liga Champions, tersingkirnya Barcelona, sampai dengan tentunya tragedi Kanjuruhan ya yang masih hangat atau masih terus diperbincangkan sampai saat ini, dan malah bukan tambah bagus tapi from bad to worse ya. Jadi ini gue masih di luar kota, jadi kalau lu lihat backgroundnya bukan seperti background yang biasa lu tahu. Jadi gue lagi ada kerjaan, itu mengapa gue nggak bisa apa ya reguler lah untuk mengeluarkan video. Jadi kali ini gue akan membahas soal masih tragedi Kanjuruhan. Jadi dalam beberapa kesempatan gue udah mengatakan bahwa berbuat kesalahan it's okay, make mistakes, but don't lose the lesson. Jadi jangan sampai gampangnya kita tidak bisa mengambil hikmah ya dari kesalahan yang kita lakukan. Tapi kemudian gue ngelihat belakangan ini kok kelihatannya tidak seperti itu. Ya ada beberapa hal yang gue lihat sepertinya ini hanya untuk ajang cuci tangan. Ya, jadi seperti misalnya soal main malam, ya si broadcaster bilang ya kami hanya mengikuti dari LIB. LIB mengatakan kami diperintahkan oleh broadcaster. Kemudian PSSI juga demikian, cuci tangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemudian itu satu. Ya kedua soal investigasi, tim investigasi atau TGPF ya. Jujur gue agak heran ya, karena waktu itu Presiden mengatakan butuh waktu 2 minggu. Tapi Mahfud MD, Menko Polhukam kalau nggak salah ya, yang menjadi ketua dari tim TGPF itu mengatakan bahkan kami bisa memberikan 10 hari. Lah ini orang mau cepet-cepetan atau mau tepat-tepatan? Ya, gue punya referensi apa? Tragedi Hillsborough yang kita tahu dari segi jumlah korban itu lebih sedikit ya, walaupun tentu itu juga manusia, yaitu 96 lah atau 97 gitu ya. Itu mereka butuh waktu berbulan-bulan untuk akhirnya menemukan atau mendiagnosa masalah sebenarnya penyebab dari tragedi Hillsborough, dan kemudian memberikan rekomendasi yang berkali-kali selalu mengatakan namanya itu Taylor Report ya, atas perintah Menteri Olahraga, Media dan Kultur ya. Itu biasanya di Inggris itu digabung jadi satu ya. Mungkin kalau di sini kan Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga ya, ya pokoknya begitulah ya. Nah kemudian 3 bulan kalau nggak salah Taylor itu bikin laporan dan rekomendasi, dan butuh bertahun-tahun untuk mengimplementasikan itu. Kenapa? Karena tentunya yang dibenahi itu bukan hanya satu aspek tapi banyak. Mulai dari tiketing, kemudian juga dimensi dari stadion, tidak boleh ada lagi dulu kan harus all seater stadium ya, semua harus duduk. Kemudian apalagi nggak boleh jual alkohol di dalam stadion dan seterusnya banyak pembenahannya. Butuh bertahun-tahun akhirnya sampai ya kita tahu Inggris seperti apa ya berbenah. Nah ini hanya 10 hari. Gue nggak tahu rekomendasi investigasi dan rekomendasi seperti apa yang bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan rencana digulirnya kembali Liga 1 yang sepertinya sudah gak sabar gitu ya. Bulan November katanya mau digulirkan akhir November. Nah, ini gue ngerti juga bagaimana mekanismenya karena bertepatan juga dengan Piala Dunia. Ya tapi sekali lagi ini larinya jadi sebenarnya bukan memperdulikan korban sama penyebabnya, sama supaya bagaimana tidak mengulangi di kemudian hari, tapi lebih kepada kira-kira gampangnya gini deh, aduh udah buruan deh, ini kapan nih kita bisa mulai gitu. Bukan benar-benar pengen tahu penyebabnya apa, kemudian apa yang bisa diperbaiki di kemudian hari. Enggak begitu. Termasuk juga soal sanksi FIFA ya, kalau kita mau jujur, orientasi kita adalah takut disanksi FIFA karena kita lagi bagus-bagusnya. Kalau perlu kita disanksi lama seperti Inggris waktu itu disanksi UEFA 5 tahun supaya kita berubah. Nah jadi secara nggak sadar menurut opini gua, kita ada egoisme tersendiri untuk ingin cepat masalah ini selesai supaya bisa nonton lagi timnas. Oke, itu nggak apa-apa, nggak salah. Tapi apakah itu yang lebih kita kedepankan? Bukan bagaimana kita bersimpati dengan korban, kemudian kita jangan sampai
korban-korban ini meninggal sia-sia tanpa ada perubahan yang mendasar. Ya itu tadi dasar argumen gua. Tragedi-tragedi yang serupa itu butuh waktu yang begitu lama untuk benar-benar berubah, bukan sekedar berubah. Artinya kalau kita tidak memanfaatkan dalam arti positif ya kejadian ini, tragedi ini untuk memperbaiki diri seutuhnya, seserius mungkin, termasuk nanti pengawasan ketika implementasi ini dilakukan. Lu boleh pegang omongan gua, hanya tinggal tunggu waktu di mana, siapa, kapan, dan bagaimana cara fans itu akan mati kembali. Pegang omongan gua kalau investigasi ini dilakukan terburu-buru. Nah, terakhir sebelum gua tutup video gua, last but not least. Sekarang gua lagi di luar kota dan gua agak kaget ya. Ada yang ramai 1-2 hari terakhir ini soal pernyataan dari Sintayong. Nah, kenapa gua sisain soal Sintayong ini terakhir ya? Karena ini adalah yang paling menurut gue paling aneh dan gue bikin kaget. Pernyataan Sintayong lu udah dengar semua, bahwa dia katakan kalau ketua PSSI Iwan Bule mundur, saya akan mundur. Kalau lu cermat ya melihat statement ini menandakan bahwa kita tidak punya struktur organisasi federasi yang sehat. Karena struktur organisasi yang sehat adalah tidak ada hubungan ya antara ketua federasi dengan pelatih timnas. Apa hubungannya? Ya artinya ada hubungannya dalam arti penunjukan pelatih itu. Tapi kan pelatih itu domainnya adalah melatih timnas. Pelatih Sintayong melatih timnas. Jadi parameternya adalah timnas. Kalau timnasnya gagal, dia mundur, itu masuk akal. Atau kalau timnasnya jelek, dia nggak mau mundur, kemudian dia dilengserkan atau dipecat. Itu juga normal. Jadi parameternya selalu pemain, bukan ketua PSSI. Jadi kasarnya kalau ketua PSSI-nya pun korup, tapi timnasnya bagus, nggak ada masalah, lanjut terus. Atau sebaliknya, ketua federasinya, misalnya dalam ini Iwan Bule itu, wah luar biasa hebat, bagus, segala macam, baik, memberikan kesejahteraan. Tapi kalau timnasnya anjlok, jeblok, ya dipecat. Gitu. Jadi gue mengajak teman-teman untuk berpikir secara objektif dan secara analogi. Jadi bukan ketua federasi ukuran pelatih itu dipecat, tapi adalah prestasi timnas. Nah, kita semua tahu Sintayong mengatakan demikian. Ini semua pernyataan yang menurut gue, buat gue gampang bilang ini. Get out now. Kalau lu mau keluar, silahkan. Buat gue, satu orang fans aja, mau Aremania, mau Bobotoh, mau Jackmania, mau Kacong Mania, mau Bonek, mau semua fans. Gua nggak lebih penting satu piala ketimbang satu nyawa fans Indonesia, fans timnas, fans klub. Ya, ini 132. Apakah Sintayong kemudian bersimpati dengan mereka untuk menjadikan ini sebagai perubahan? Kenapa dia malah mungkin ya masuk ke area yang sebenarnya bukan domainnya dia gitu? Gue sangat sedih karena gini, kalau lu nonton video ini dan lu berpendapat bahwa lebih penting untuk mempertahankan Sintayong ketimbang 132 nyawa teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita semua, silakan lu unsubscribe YouTube gua. Tapi kalau lu merasa bahwa timnas kita lebih besar daripada seorang Sintayong sekalipun atau Jurgen Klopp, maka lu adalah followernya channel Bung Harpa yang beredukasi dan juga berempati. Gue cuma mau ngomong itu aja, khususnya untuk Sintayong. Kalau lu memang nggak suka dengan perubahan yang ingin kita lakukan, dengan simpati dari 132 orang yang meninggal dan kita tidak mau tolong lagi, kalau gue dan mungkin juga subscriber di channel Bung Harpa, mempersilahkan Anda keluar saat ini juga. Tapi kalau lu mempunyai empati dan berharap ada perubahan tanpa mencampuri urusan organisasi, maka silahkan lanjutkan, dan kita tidak pernah lupa dengan apa yang lu lakukan kemarin dengan tim nasional kita yang kita akui lebih baik lagi. Oke, jadi itu aja pendapat dari gua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kalian semua. Jelas statement gua adalah Sintayong tidak lebih besar dari timnas. Ciao.